Jadi semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan. Dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan dari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan. Karena memang sebenarnya saya tidak merasa menjadi pelaku gitu. Ya, aku juga dari introspeksi diri juga ingin anak-anak saya menggunakan bisa. I love you, Mawar. I love you, Mawar. Lebih Inara juga ya, lebih Sobat Sorot, tahun sudah berganti namun kasus dugaan perselingkuhan cinta segitiga antara Insanul Fahmi dengan dua wanita sekaligus, Wadatina Mawa dan Inara Rusli, memicu polemik baru lantaran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri memutuskan untuk meningkatkan laporan dugaan penyebaran rekaman CCTV oleh Inara Rusli ke tahap penyidikan. Gak hanya itu aja nih guys, mereka kompak mengajukan restoratif justice agar bisa berdamai dengan Mawa. Namun usahanya tak berbuah manis nih guys, lantaran Mawa dengan tegas menolak upaya tersebut. Dengan begitu, laporan kasus dugaan perzinahan pun tetap berlanjut. Inara dan Insan pun harus gigit jari setelah upaya damai gagal total. Lantas, pasca Mawa menolak damai, apakah Insan dan Inara akan berubah status jadi tersangka? Mengapa Inara kekeh untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Insan meski publik se-Indonesia Raya menghujat? Bersama saya Diki Aprian, kita akan membahas dinamika cinta segitiga tersebut. Cekidot guys, kita bahas di Sorot seputar orang terkenal. Guys, kasus Inara Rusli kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya terkait konflik rumah tangganya dengan Insanul Fahmi dan Wadatina Mawa semakin memanas. Tak hanya soal statusnya sebagai istri kedua, Inara Rusli hadir memenuhi panggilan ke Mabes Polri atas laporan dugaan illegal akses yang ia ajukan. Bersama kuasa hukumnya, ia menegaskan bahwa laporannya tersebut sudah naik sidik dan memohon kepada Polda Metro Jaya untuk menghold kasus terlapor Inara dan Insan yang sedang berjalan dengan alasan bahwa barang bukti yang dipakai di Polda adalah barang bukti yang tidak sah karena didapat dari hal yang ilegal. Sudah naik sidik ya. Nanti biarin penyidik cyber yang akan memberikan informasi lebih lanjut ya. Tak tinggal diam karena upaya restoratif justice-nya gagal total, Inara yang didampingi kuasa hukum Selasa kemarin mendatangi Reknata, remaja anak dan wanita merujuk pada Subdiktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menerima surat penolakan restoratif justice dari kuasa hukum Mawa, sekaligus meminta perlindungan hukum, juga berkonsultasi agar upaya restoratif justice atau perdamaian dapat terrealisasi. Kami kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian.
Lebih lanjut, Inara juga mengomentari perihal restoratif justice yang ia dan Insan ajukan atas laporan Mawa di Polda Metro Jaya. Inara mengaku kesulitan menghubungi Mawa karena Instagramnya diblokir. Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasannya. Karena kita coba untuk berdamai, mengajukan RJ, baik aku dan Insan, ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. RJ, yang kita bisa lakukan RJ, karena kan ini sudah terlanjur masuk proses hukum ya Mbak gitu. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga diblok, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Bukan hanya itu aja nih guys, Inara menegaskan dirinya tak pernah berniat jadi orang ketiga dalam pernikahan siapapun. Meski publik se-Indonesia Raya memberi label sebagai pelakor dalam rumah tangga Insanul dan Wardatina Mawa. Saat itu, di mana Mawa yang masih sah sebagai istri Insanul disebut tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan dari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan. Karena memang dari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Belum lagi, Inara juga akui siap menjadi istri kedua dan hidup damai berdampingan dengan Mawa sebagai istri pertama. Agak lain nih orang ya guys. Ya, biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri saya. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imam dalam hal ini Insan. Di lain tempat, menanggapi upaya pengajuan restoratif justice dari Inara dan Insan, pihak Mawa pun mengambil sikap tegas. Melalui kuasa hukumnya, saat jumpa dengan pewarta Jumat lalu, mengatakan bahwa kliennya, Mawa, menolak karena berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah poligami. Terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak. Ada pertimbangan-pertimbangan internal yang tidak bisa disampaikan. Salah satunya menolak poligami itu dong, atau seperti apa? Salah satunya seperti itu. Jadi semua bukti udah aku share ke penyidik dan udah semua komplit pokoknya. Udah tinggal gimana penyidik aja mengambil keputusan dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Meski Inara kekeh agar sah beristrikan Insanul dan siap dimadu, namun Mawa telah membulatkan tekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul, tetapi menunggu kasus hukumnya selesai terlebih dahulu. Kalau pada intinya Mawa tetap akan bercerai. Hanya waktunya memang masih belum dipastikan kapannya, karena memang masih menjalani di proses di Polda ini. Iya,
Nanti setelah proses hukum berjalan dengan lancar, aku bakalan ke pengadilan untuk proses cerai. Sobat Sorot, sudah berbulan-bulan namun kasus perseteruan cinta segitiga ini tak kunjung usai. Justru semakin memanas saja nih guys. Berdampak juga pada perhatian publik yang luas tentunya. Banyak pengguna sosial media yang memberikan dukungan maupun nyinyiran kepada masing-masing pihak. Bukan hanya dapat dukungan dari netizen plus 62, Mawa pun mendapat dukungan hangat dari Ustazah kondang Umi Pipik yang siap jadi garda terdepan untuk mendoakan wanita beranak satu ini. Seperti yang kita ketahui nih guys, Umi Pipik dan keluarga besar pada momen akhir tahun baru mengundang Mawa berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga besarnya. Nampak Umi melakukan doa bersama dan kerap rumahnya menjadi tempat zikir setiap akhir tahunnya. Tak lupa Umi pun menjelaskan kehadiran Mawa di rumahnya bukan sesuatu yang direncanakan secara khusus. Kebetulan saat itu Mawa sedang berada di Jakarta dan ingin bersilaturahmi sekaligus mencurahkan isi hati. Setiap tahun di rumah saya selalu bikin saya zikiran sama anak-anak ya, selalu bikin itu gitu. Memang kebetulan pas Mawa ada di Jakarta, dia pengen main, pengen curhat, ya udah di rumah aja, yang aman. Sebagai seorang pendakwah, ibu dari Abizar Al-Ghifari ini menegaskan dirinya tidak mau ikut campur dalam urusan pribadi Mawa. Hanya ingin memberikan dukungan, penguatan, dan nasihat positif sebagaimana yang biasa diberikan kepada jamaah lainnya. Ya, kalau saya mah kan saya nggak mau ikut campur urusan yang bukan ranah saya. Cuma ketika saya ini kan pendakwah ya, selalu saya hanya menyemangati saja, memberikan insight yang menenangkan hati dia, memberikan hal-hal yang positif aja, yang baik. Untuk segala keputusan kan itu haknya Mawa, bukan hak saya gitu. Ya ibadatnya seperti jamaah yang lain, ketika ada yang curhat ya minta solusi, minta ya saya berikan solusi. Umi Pipik juga menekankan pentingnya melihat ujian hidup dengan iman. Menurutnya, ketika satu orang melukai atau meninggalkan, selalu ada Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Saya hanya bisa kasih support aja. Satu orang yang melukaimu, ada 1000 orang yang menyayangimu. Satu orang yang meninggalkanmu, ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Jadi saya hanya kasih semangat dia aja untuk dia fokus ya. Alhamdulillah dia mungkin lebih paham, lebih taat agama, lebih religius. Berbeda dengan Umi Pipik, artis Bunga Zainal pun ikut buka suara atas huru-hara yang terjadi di rumah tangga Mawa, Inara, dan Insanul. Ibu dua anak ini pun menanggapinya dengan nyinyiran pedas buat Inara. Bunga Zainal juga menyayangkan sikap Inara Rusli yang tidak melontarkan kalimat maaf kepada Mawa karena telah menikah siri dengan Insan. Mimik bibirnya tuh kayak berat banget gitu, pengen ngomong minta maaf tuh dia berat banget. Soalnya nih hostnya tuh udah nanya nih apa yang lo mau sampein gitu ya kan buat si istri sah gitu ya, tapi bibir tuh kayak berasa gitu, kayak bergetar gitu kan, kayak sariawan bibirnya. Nyinyiran pun berlanjut. Wanita 38 tahun ini pun menyebut Inara penuh percaya diri dengan kecantikannya dan juga kesal karena sampai saat ini Inara belum juga melontarkan maaf kepada Mawa. Tapi apa ini perasaan gue aja apa gimana ya, gue merasa dia emang sok cantik gitu. Sekali lagi mohon maaf, gue berasa kayak lo nih kenapa sih udah salah tapi kayak belaga congkak banget, takut banget leher lak-lakan lu sakit gitu Inaro. Sobat Sorot, perkara poligami kerap menimbulkan persoalan yang kompleks. Ada dua wanita dan ada dua pilihan, tersakiti dan menyakiti. Dalam ranah agama Islam pun sangat diatur dengan jelas. Memang dibolehkan namun bukan diwajibkan. Syarat pun berlaku dengan adil, bukan hanya adil dari harta namun dari perasaan.
Apakah Insanul Fahmi sanggup melakukan keduanya untuk Mawa dan Inara? Alih-alih dapat berlaku adil, kapal belum berlayar pun ombak sudah menghantamnya nih guys. Ya, semoga saja apa yang terjadi pada ketiganya bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua bahwa cinta tak selamanya buta karena bisa melibatkan hati yang ikhlas dan pemahaman yang terbuka. Oke Sobat Sorot, saya Dika Prian pamit. Jangan lupa saksikan Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia.